Halo, selamat datang di video learning uang dan pasar keuangan bersama saya Lisa. Di sesi kali ini, kita akan belajar tentang kebijakan moneter, suku bunga, dan portofolio bank ya PLNers. Yuk, mari kita mulai. Kebijakan moneter. PLNers, kali ini Lisa akan menjelaskan tentang kebijakan moneter. Tugas Bank Sentral dalam menjalankan kebijakan moneter terkait erat dengan pasar keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Sentral secara signifikan mampu mempengaruhi aktivitas pasar keuangan, baik langsung maupun tidak langsung. A. Bank Sentral mempunyai otoritas untuk membuat regulasi yang berpengaruh terhadap institusi di pasar keuangan, khususnya perbankan. B. Bank Sentral dapat melakukan transaksi langsung di pasar keuangan atau open market operation yang dapat mempengaruhi likuiditas pasar keuangan. Secara teoritis, kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh Bank Sentral dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok PLNers, yaitu pendekatan kuantitas atau quantity targeting dan pendekatan harga atau price targeting. Kedua pendekatan kebijakan moneter tersebut mempunyai dampak yang searah pada pasar keuangan. Ada 4 jalur utama bagaimana kebijakan moneter mempengaruhi aktivitas ekonomi, yaitu 1. Jalur suku bunga 2. Jalur nilai tukar 3. Jalur harga aset dan 4. Jalur kredit. Berikut Lisa visualisasikan hubungan keterkaitan kebijakan moneter dengan aktivitas ekonomi. Efektivitas kebijakan moneter dipengaruhi respon perilaku masyarakat PLNers yang secara teoritis dibagi dua, yaitu intertemporal elasticity of substitution dan rate of time preference. Intertemporal elasticity of substitution atau efek substitusi, seberapa sensitif perubahan pola investasi antar instrumen keuangan atau bank dan non-bank. Rate of time preference atau efek ekspektasi. Peningkatan suku bunga akan meningkatkan minat menabung masyarakat untuk konsumsi di masa yang akan datang, sehingga jumlah dana yang mengalir dan dapat dikelola di pasar keuangan mengalami peningkatan. Kebijakan moneter, suku bunga, dan portofolio bank. Perbankan merupakan salah satu institusi pasar keuangan yang secara langsung terpengaruh oleh perubahan kebijakan moneter PLNers. Pengaruh perubahan kebijakan moneter kepada perbankan tersebut lebih signifikan dibandingkan dengan institusi pasar keuangan lainnya karena 1. Pada umumnya perbankan berada di bawah pengawasan Bank Sentral. 2. Perbankan mempunyai peran yang cukup dominan di pasar keuangan. Kebijakan moneter, term structure suku bunga, komposisi portofolio bank. Kebijakan moneter kontraktif, misalnya, akan menurunkan permintaan dan realisasi kredit. Permintaan kredit turun karena naiknya harga pinjaman atau bunga, dan penawaran kredit turun karena loanable funds yang dapat dikelola bank diserap oleh Bank Sentral melalui operasi pasar terbuka atau OPT, sehingga meningkatkan asymmetric information tentang kualitas debitur. Sebagai substitusi dari menurunnya permintaan dan persetujuan kredit, bank harus mencari alternatif investasi. Portofolio investasi yang dapat dipastikan meningkat adalah portofolio surat berharga yang digunakan dalam operasi pasar terbuka atau OPT maupun obligasi. Kebijakan moneter dan pasar modal atau saham. Berikut Lisa tampilkan visual bagan kebijakan moneter dan pasar modal atau saham. Kebijakan moneter dapat mempengaruhi harga saham atau market value melalui dua cara. Kontraksi moneter. Menambah cost of capital bagi perusahaan. Menyebabkan berkurangnya jumlah uang beredar. Mendorong masyarakat mengurangi pengeluaran konsumsinya. Permintaan terhadap produk perusahaan menurun. Peningkatan suku bunga akibat kontraksi moneter. Nilai imbal hasil dari deposito dan obligasi menjadi lebih menarik. Menarik investor pasar modal mengalihkan portfolio sahamnya pada instrumen lain.
Kebijakan moneter dan pasar obligasi. Secara teoritis, pergerakan pasar obligasi dan pasar saham berlawanan arah karena bersifat substitusi PLNers. Namun demikian, kontraksi moneter sama-sama memberikan dampak negatif terhadap harga saham dan obligasi. Secara sederhana, harga obligasi dapat dinotasikan sebagai berikut. P sama dengan V dibagi 1 ditambah I, di mana P adalah harga obligasi, I adalah suku bunga, V adalah nilai nominal pada saat jatuh tempo atau face value. Dapat dilihat PLNers bahwa harga obligasi berbanding terbalik dengan suku bunga. Harga obligasi akan selalu lebih rendah dari face value-nya jika suku bunga positif. Atau P lebih kecil dari V jika I lebih besar dari 0. Harga obligasi akan turun jika suku bunga meningkat atau sebaliknya. Dengan demikian, kontraksi moneter yang menyebabkan kenaikan suku bunga akan menurunkan harga obligasi. Turunnya harga obligasi akan menarik minat investor untuk berinvestasi karena return yang diperoleh pada saat jatuh tempo akan meningkat, sehingga pasar obligasi menjadi lebih atraktif dan bergairah. Terima kasih PLNers, sampai bertemu dengan Lisa di video learning berikutnya ya.